ada yang lolos, dalam artian satu pun proposal tidak lolos. Kurang tahu, tapi kalau nanti ada anggota yang gabung dengan prodi lain, kurang tahu, tapi dari laporan yang saya terima tidak ada yang lolos. Jadi di Fakultas MIPA itu ada prodi informatika, matematika, sama ilmu lingkungan yang belum ada yang lolos. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan webinar pada pagi hari ini, adik-adik mahasiswa itu bisa termotivasi untuk membuat proposal. Jadi persiapannya memang tidak bisa langsung instan, oh misalkan bulan depan ada, langsung kita buat mendadak, itu tidak. Jadi kita harus prepare jauh-jauh hari sehingga nanti adik-adik mahasiswa itu bisa menghasilkan proposal yang berkualitas sehingga bisa didanai dan bisa masuk PIMNAS, syukur-syukur. Nah, nanti pada acara webinar ini nanti akan berbagi pengalaman dari Pak Eri Setiawan yang dulu pernah lolos PKM sampai ke PIMNAS, sehingga nanti bisa berbagi pengalaman, tips dan triknya seperti apa, dan mungkin juga bisa berbagi pengalaman dalam pengelolaan PKM di Politeknik Negeri Jember. Oke, mungkin harapannya nanti acara webinar ini bisa berjalan lancar dan mahasiswa mungkin bisa mengikuti, harusnya lebih dari ini yang gabung sekitar 83, mungkin harusnya bisa lebih karena undangan kita kan angkatan 2000, hampir semua angkatan kecuali angkatan mahasiswa atau mahasiswa baru yang belum bergabung. Oke, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini nanti berjalan lancar dari awal sampai akhir dan memberikan manfaat bagi adik-adik mahasiswa dan program studi informatika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Biharto, selaku Kaprodi Informatika yang sudah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita menginjak ke agenda berikutnya, mulai ini ya penyampaian materi, tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Ini perlu saya share screen nggak ya CV-nya? Oke, saya stop share dulu Pak Ardi. Ya. Ya, muncul ya. Pak Eri, sudah. CV-nya sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Ini ada yang saya sensor ya, karena ini ada data pribadi. Karena nanti ini kan terekam, gitu, jadi untuk tanggal lahir dan nomor telepon ini saya sembunyikan dulu. Gitu. Nanti bisa tanya kalau mau menghubungi Pak Eri langsung aja ya ke saya. Saya berikan nomor teleponnya kalau mau. Oke, dari sini akan saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Nama lengkap beliau Eri Setiawan Julev Atmaji Eskom MCS. Ini gelarnya sama seperti saya karena satu alma mater ya yang belakangnya itu, tapi depannya beda. Eskomnya dari mana Pak? Universitas Trunojoyo Pak, Trunojoyo Madura. Madura ya. Terus tempat lahir di Pasuruan. Ini tanggalnya saya skip ya, ini supaya tidak memanfaatkan. Kemudian ini sudah, oh ini belum update ini marital statusnya, ini sebenarnya sudah berkeluarga ya. Kemudian alamatnya ini di Jember ya sekarang, karena mengajarnya di Jember juga. Ini untuk menghubungi beliau bisa melalui email setiawanjulev@gmail.com. Nanti kalau mau tanya Julev itu ada kepanjangannya kalau nggak salah. Nanti kita lihat ini pengalaman beliau. Ini tadi mengenai apa itu pendidikan ya, S2 di Ilmu Komputer UGM, kemudian S1 di
Teknik Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Kemudian ini SMA, SMP dan seterusnya, saya skip aja. Kemudian untuk pengalaman mengajar ya, dan training seminar dan sebagainya. Ini pengalamannya sangat banyak ya, mengisi webinar, kemudian pernah mengisi di Bolaang Mangondo, kalau nggak salah Sulawesi ya ini. Iya Pak, di Secara Sulawesi. online ya kemarin. Iya. Ya. Saya sempat ikut satu sesi itu, kemudian yang atas ini online week internasional, ini sudah mengisi webinar yang internasional. Kemarin saya juga sempat lihat Pak Eri membagikan linknya itu di ini, penyelenggaranya kalau nggak salah dari India ya. Oke Pak, dari India. Ya, terus yang lain ini Pak Eri ini juga terkenal sebagai blogger ya zaman dulu itu, yang masih ramai-ramainya blogger itu, sering menulis di blog. Kemudian pengalaman yang lain ya ini seminar-seminar saya lewati ya, sangat banyak. Oke, untuk pengalaman kerja sebagai pengajar di Politeknik Negeri Jember mulai tahun 2015 ya sebenarnya ini. Kemudian pernah ini ya sebagai back-end developer di Forlab Dikti yang ada data-data mahasiswa itu ya, benar ya. Kemudian pernah sebagai mobile developer di Google ini, Google tahun 2011-2012. Ini yang lain, oke, saya lewati. Kemudian pengalaman organisasi juga banyak ya, sebagai anggota komunitas, kemudian anggota lab, kemudian yang lain komite experience. Ini sebagai apa ya maksudnya ini? Ini komite experience jadi sosial apa kerja sosial gitu Pak. Oh iya, di luar akademik ya. Iya, di luar akademik. Kaitan dengan masyarakat. Oke, demikian ini tadi kurikulum vitae dari pembicara kita, Eri Setiawan Julef. Selanjutnya kita akan menginjak ke materi ya yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Nanti kurang lebih selama 45 menit ya untuk penyampaian materi, kemudian akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Eri. Oke, matur nuwun Pak Ardi, sebentar saya share dulu. Sampun kelihatan nggih? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen sekalian. Mohon izin, perkenalkan nama saya Eri Setiawan Julef Atmaji. Saya selaku salah satu tim pembimbing PKM di Politeknik Negeri Jember. Jadi sebelum masuk ke sini mungkin saya akan sedikit share kata-kata dari Pak Pramodyananta Nur, bahwasanya orang boleh pandai. Jadi sepandai-pandainya kita itu kalau tidak menulis itu nggak ada gunanya. Itu salah satu keyword yang menurut saya cukup telak bagi kita. Karena gini, kita orang IT, saya tahu tipikal orang IT itu adalah susah kalau disuruh menulis. Jangankan menulis proposal atau menulis dokumentasi program aja itu berat sekali gitu kan. Dan ketika kita tidak menulis, maka ya kita nggak akan ada histori bagi kita sendiri, itu nggak akan ada histori. Sehingga menulis adalah salah satu pekerjaan untuk keabadian. Jadi kalau misalkan kita sudah meninggal tapi kita sudah pernah menulis, maka tulisan kita itu yang akan menjadi satu tauladan bagi generasi-generasi di setelah kita gitu. Sedikit share juga, ini fotonya agak buram ya, mohon maaf. Ini foto saya dan tim saya ketika di PIMNAS 2009, waktu itu di Universitas Brawijaya. Saya waktu itu masih kurus sepertinya itu. Jadi saya masih kurus, itu mungkin masih sekitar 70 kiloan. Kalau sekarang mungkin Pak Ardi yang tahu. Jadi kalau sekarang saya itu sudah di atas angka 80, jadi agak berat. Nah ini foto saya waktu PIMNAS 2009 di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah kami berhasil menyabet gelar medali perak. Nanti saya akan sedikit share juga dengan teman-teman sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian. 2009 kami mendapatkan perak, kemudian 2010
saya pribadi pengennya dapat emas, cuman ada sesuatu hal nanti saya akan ulas lebih banyak lagi. Jadi itu ini PIMNAS 2009. Nah, ini ketika presentasi di PIMNAS tahun 2009. Kemudian pada waktu 2010 ini salah satu ini 2009 ini yang kami mendapatkan perak di eh, poster. Jadi kami mendapatkan peraknya di poster seperti ini. Mohon maaf, mungkin fotonya nggak ngeblur karena waktu itu kameranya masih VGA. Jadi mentok 1,3 megapiksel. Jadi ketika dimasukkan, saya cari file-file saya yang lama ternyata sudah nggak ada semua. Ini yang ada di sosial media. Nah, kemudian tahun 2010 kebetulan mungkin ada yang familiar dengan jasnya. Di sebelah kanan saya itu Dr. Muftar Hunafi dari UNS. Waktu itu kami satu ruangan di mahasiswa berprestasi nasional. Jadi tahun 2009 saya alhamdulillah dapat rezeki di PIMNAS. Tahun 2010 alhamdulillah jadi mahasiswa berprestasi, finalis mahasiswa berprestasi nasional bareng mahasiswa hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oke, sedikit mungkin tentang PKM. Jadi saya kebetulan di Daulat sama Pak Ardi dimintain tolong untuk sharing tentang apa sih PKM itu. Kemudian tadi Pak Wiharto juga menyampaikan bahwasanya tahun ini kok tidak ada yang tembus di PKM seperti apa gitu itu. Oke, PKM sendiri program kreatif mahasiswa itu ada 7 bidang. Ada 5 bidang keilmuan dan 2 bidang karya tulis. Di bidang keilmuan di 5 itu ada, kami biasanya punya di PKM 5 bidang, kemudian ada PKM AI, kemudian ada PKM GT. GT itu gagasan tertulis, kemudian AI itu bukan artificial intelligence, jadi dia artikel ilmiah. Jadi agak ada sedikit berbeda antara gagasan tertulis dengan artikel ilmiah. Kalau di artikel ilmiah nanti saya akan lebih bahas lebih jauh. Di artikel ilmiah itu lebih banyak ke arah penulisan ke model paper, sedangkan di gagasan tertulis itu kita punya gagasan dan gagasan itu mungkin dalam tanda kutip mungkin bisa diimplementasikan. Sedangkan di PKM 5 bidang itu dia bentuknya adalah yang sangat-sangat bisa untuk dimunculkan diimplementasikan di dunia nyata atau di masyarakat. Nah, biasanya yang masuk ke PIMNAS itu di PKM 5 bidang. Sedangkan di PKM AIGT itu nanti hilirisasinya adalah di jurnal, sedangkan di PKM 5 bidang hilirisasi utamanya adalah nanti di PIMNAS. Jadi di PKM 5 bidang itu ada pengabdian kepada masyarakat, PKMM, kemudian ada Karsa Cipta, kemudian ada PKM Teknologi, PKM Kewirausahaan, sama PKM Penelitian. Di sini ada eksakta sama humaniora. Bedanya apa? Bedanya adalah gini, kalau misalkan di pengabdian kepada masyarakat atau di PKMM itu ranahnya adalah kalau misalkan ada suatu daerah, contoh gini, tahun 2010 itu ada teman saya di Trunojoyo itu dia bisa masuk ke PIMNAS gara-gara mengangkat pakai PKMM, pengabdian pada masyarakat itu mengangkat tentang kebetulan di Madura di daerah kampus saya itu ada kampung nelayan. Nah, itu yang dia itu masyarakatnya berpenghasilan rendah, kemudian di masyarakat anak-anaknya itu banyak yang putus sekolah seperti itu. Jadi di PKMM teman-teman saya itu dia masuk ke pendidikan, jadi mengajarkan bahasa Inggris, keseharian bahasa Inggris kepada masyarakat nelayan seperti itu. Nah, itu dia masuk ke PIMNAS. Kemudian yang di 2009 ketika saya masuk ke PIMNAS itu di PKM Teknologi. Jadi saya pakai waktu itu Faroid. Faroid itu hitung waris. Jadi saya bikin sebuah sistem informasi multi tier. Jadi ada web, ada desktop, kemudian ada mobile. Waktu itu mobilenya masih Symbian. Dia pakai perhitungan Faroidnya, dia pakai web service. Zaman segitu kami pakai HTTP POST biasa. Kemudian di Karsa Cipta, jadi kalau misalkan ada penelitian dari Bapak Ibu dosen, kemudian teman-teman mahasiswa dilibatkan, mungkin ada beberapa topik yang ada di penelitiannya Bapak Ibu dosen itu bisa masuk ke Karsa Cipta. Atau misalkan bagi teman-teman yang punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, itu bisa masuk ke kewirausahaan. Atau misalkan di penelitian seperti yang saya jelaskan tadi agak sedikit irisan antara Karsa Cipta dengan penelitian juga agak sedikit tipis. Nanti akan ada tabel khusus tentang hal ini. Jadi kalau di Karsa Cipta itu idenya itu masih harus digodok, sedangkan kalau di penelitian itu dia idenya itu sudah, kalau misalkan telur itu sudah hampir pecah cangkangnya.
Nah, itu di penelitian. Ada 2, eksakta sama sosial humaniora. Sedangkan untuk di PKM AI sama GT, di artikel ilmiah sama gagasan tertulis, bedanya adalah di artikel ilmiah seperti yang tadi saya jelaskan, itu dia cenderung ke publikasi, sama-sama publikasinya cenderungnya di artikel ilmiah itu kita teman-teman ada banyak paper, kemudian dari paper-paper yang ada tadi itu memunculkan satu gagasan khusus. Jadi, oh ini nanti kira-kira akan seperti ini. Jadi masih kira-kira. Sedangkan di gagasan tertulis itu dari paper-paper itu teman-teman punya ide, yang idenya nanti itu masih visible untuk dilaksanakan. Itu biasanya kalau teman-teman mahasiswa di Politeknik Negeri Jember, biasanya saya sarankan untuk di gagasan tertulis dulu. Jadi gagasan tertulis coba dituliskan terlebih dahulu gagasannya seperti apa, dimasukkan ke GT, ke PKM GT. Setelah itu diperbaiki lagi tahun depannya baru disubmit ke PKM yang teknologi atau yang apa gitu. Nah, ini di kriteria umum PKM-nya. Kalau misalkan saya terlalu cepat, mohon diingatkan Pak Ardi. Jadi, Ya, baik, Pak. jadi di PKM-nya ini ada beberapa kegiatan. Inti kegiatannya, kalau kita bahas dulu di inti kegiatan nomor 1 dulu. Jadi kalau di PKMP atau di PKM penelitian itu dia mengungkapkan bukti saintifik atas tradisi atau informasi baru. Jadi di penelitian seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan ada Bapak Ibu dosen, misalkan Pak Ardi punya penelitian tentang web service, misalkan pakai soket, bahwasanya soket web service itu seperti ini. Nah, nanti ada hitungan saintifiknya, misalkan big O notation atau misalkan request handlingnya seperti apa, itu bisa masuk ke penelitian. Sedangkan di kewirausahaan di PKMK produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi contoh ini di PKMK itu nanti saya ada beberapa contoh PKMK itu. Jadi misalkan saat ini kan IoT lagi berkembang tuh. Nah, kemudian ada kandang misalkan. Nah, bagaimana IoT itu bisa dikembangkan, ditaruh di kandang sehingga kandang itu misalkan bisa membersihkan secara otomatis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa masuk di PKMK. Kemudian di PKMM di apa? PKMM bagi mitra non profit jadi contohnya kalau tadi misalkan dari teman-teman ada yang bergelut di sosial, misalkan ada di lingkungan teman-teman sekalian itu ada yang butuh sentuhan dari mahasiswa, misalkan ada satu hal yang bisa diangkat menjadi PKM itu bisa diambil seperti itu. Nah, PKMT teknologi ini sebenarnya ranah kita gitu, ranah orang teknologi, solusi iptek bagi mitra profit. Jadi gini, kalau teman-teman ngelihat itu di PKMM sama PKMT itu ada mitra. Nah, untuk mengajukan PKMM dan PKMT itu harus ada tanda tangan dari mitra. Contoh gini, mau menerapkan IoT pada kandang sapi misalkan. Nah, kandang sapinya itu nanti dijadikan mitranya. Yang punya kandang sapi itu dijadikan mitranya. Jadi ada tanda tangan di atas materai seperti itu. Kemudian PKMKC berupa hasil konstruksi karya yang fungsional. AI itu adalah artikel ilmiah, hasil kegiatan akademik mahasiswa, diutamakan hasil PKM. Jadi kemudian sedangkan di GT karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Sedangkan di kriteria keilmuannya sebenarnya dari 5 bidang ini dianjurkan itu tidak satu rumpun semua. Dalam artian begini, contoh di PKM teknologi, di PKM teknologi itu misalkan pengembangan IoT, saya tadi pengembangan IoT tentang yang akan diterapkan di kandang hewan misalkan. Nah itu kalau bisa jangan semuanya dari IT. Jadi ada misalkan 1 atau 2 orang timnya itu yang dari peternakan atau dari misalkan IoT untuk di pertanian ya harus ada yang dari pertanian seperti itu. Jadi keilmuannya kalau katanya orang Jawa itu jangkep. Jadi lengkap semua keilmuannya. Jadi ada yang ngurusin di IoT-nya, kemudian ada yang ngurusin di misalkan nanti IoT sensornya taruh di sebelah mana. Itu kan yang ngerti kan bukan orang IT tapi orang peternakan misalkan. Oke, nanti kalau sensornya yang bagus itu ditaruh di kandang nomor sekian dengan tinggi dari tanah sekian saya seperti itu. Itu kan hal-hal yang dari orang yang IT juga nggak begitu ngerti gitu kan. Tapi yang lebih ngerti kan orang-orang dari peternakan dan lain sebagainya.
Kalau sistem pendidikan dari diploma dan S1 semuanya diperbolehkan. Jumlah anggotanya masing-masing punya karakteristik. Jadi kalau misalkan di PKMP itu 3 orang, PKMK atau kewirausahaan itu 3 sampai 5 orang, di PKMM atau di pengabdian pada masyarakat 3 sampai 5 orang, di PKMT teknologi 3 sampai 5 orang, di Karya Cipta itu 3 orang, AI 3 orang, dan gitu juga 3 orang. Sedangkan alokasi pendanaannya antara masing-masing antara 5 sampai 12,5 juta itu untuk yang 5 bidang, sedangkan untuk yang PKM AI, artikel ilmiah sama gagasan tertulis itu 3 juta. Nah, permasalahan utamanya adalah di alokasi pendanaan ini, teman-teman sekalian. Jadi, sepengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswa, kemudian ketika saya juga menjadi dosen itu, dosen pembimbing dari teman-teman mahasiswa itu, alokasi pendanaannya kadang itu agak nggak logis gitu. Contoh gini, contoh membuat di teknologi, saya coba masuk di PKM teknologi, membuat IoT untuk melakukan pembersihan kandang secara otomatis, tapi pendanaannya itu nggak sampai 5 juta, misalkan 4 juta. Ya mungkin ini kelemahan dari apa namanya penulis itu kan kadang ya pokoknya kita belinya itu ya dia pokoknya beli alat gitu. Oke, saya beli sensor, beli Arduino, kemudian beli apa Java server, semuanya nggak sampai 4 juta Pak gitu. Ini kebanyakan dari mahasiswa saya itu seperti itu. Nah, otomatis ketika kayak gitu sebenarnya biasanya saya masukkan gini loh. Misalkan kamu misalkan itu kamu survei ke kandangnya, kemudian kamu beli lem, kamu beli bensin untuk kendaraan menuju ke lokasi itu juga harus dihitung seperti itu. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi di pendanaan. Kemudian di luaran rata-rata sih di laporan kemajuan. Jadi ada nanti ketika teman-teman misalkan tahun depan mengajukan PKM dan tembus misalkan amin, tembus sampai didanai sama kementerian dan kemudian nanti teman-teman akan menghadapi monitoring dan evaluasi, yaitu tentang laporan kemajuan. Di laporan kemajuan itu selain ada laporan ada laporan kegiatan, juga ada laporan penggunaan dana. Jadi misalkan teman-teman pendanaannya 11.900.000 misalkan. Nah, itu biasanya kan yang cair itu 75%. Selama 11.500.000, jadi 70%-nya berapa? Itu pendanaan penggunaan anggarannya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diproposal? Nah, itu nanti akan mempengaruhi ketika teman-teman misalkan ingin maju ke PIMNAS seperti itu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya agak krusial tapi sering dilupakan seperti itu. Nah, sedangkan untuk alur kompetisi PKM, yang pertama adalah pengumpulan proposal PKM, kemudian seleksi nasional proposal PKM, monitoring dan evaluasi Monefdikti, kemudian masuk ke PIMNAS. Nah, yang lucu itu di pengumpulan proposal PKM sampai di seleksi nasional proposal PKM, ini yang lucu. Jadi ketika waktu itu saya sedikit pas waktu saya di Ristek Dikti, di Forlab itu, saya sempat menemukan tumpukan proposal PKM gitu kan, yang dari universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu. Ketika saya tanya, ternyata ketika proposal itu masuk, fisiknya dikirim ke Dikti. Nah, itu kan yang dilihat sama Dikti, itu pertama kali adalah covernya. Nah, yang nyeleksi cover itu bukan reviewer, bukan orang-orang yang misalkan S2, S3, bukan, tapi masih anak-anak magang. Anak SMK, anak S1 yang masih magang. Kan masing-masing kriteria tadi, misalkan PKMM itu warnanya apa, covernya, PKMT warnanya apa. Nah, itu yang dilihat itu warnanya. Jadi misalkan PKMT warnanya biru, tapi covernya warnanya hijau atau warnanya merah. Nah, itu secara otomatis dia langsung nggak lolos seleksi. Itu secara otomatis sudah. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu kadang yang bikin kesel gitu kan. Kita sudah bikin yang luar biasa, kita sudah bikin proposal di dalamnya, judulnya menarik, konsepnya bagus dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita melakukan penjilitan awal di proposal itu kita salah cover. Udah, secara otomatis dia langsung nggak lolos. Nah, itu di seleksi nasional proposal PKM-nya seperti itu. Kemudian yang kedua di monitoring dan evaluasi Monefdikti. Kalau misalkan teman-teman lolos di seleksi proposal PKM-nya, kemudian didanai, kemudian mau bercita-cita untuk masuk ke PIMNAS. Siapa sih kalau misalkan mahasiswa yang lolos PKM nggak pengen ke PIMNAS, ya kan? Nah,
Sedikit cerita pengalaman saya ketika di Monef kemarin itu, teamwork itu sangat penting. Jadi contoh begini, contoh ketika teman-teman 5 orang gitu kan. Nah, yang jawab cuma 1 orang. Nah, itu reviewer atau penilai itu biasanya langsung memutuskan, oh anak ini enggak, anak ini teamworknya kurang. Nah, ketika teamworknya kurang, maka dia kemungkinan besar lolos ke PIMNAS itu sangat kecil. Nah, seperti itu. Hal-hal yang kayak gitu itu perlu diasah. Nah, ini infografis 17 besar perguruan tinggi lolos didanai pada PKM 5 bidang tahun 2020. Luar biasanya UNS masuk ke 5 besar dengan 103 proposal yang didanai. Luar biasa. Jadi salut untuk UNS dengan yang rata-rata didanain adalah yang di Karsa Cipta. Kemudian ada di PKMP itu juga agak banyak yang didanain. Nah, yang anehnya di PKMT-nya tidak ada gitu kan. Agak sedikit berbeda di UI, IPB sama di UGM itu masih ada teknologi. Mungkin seperti yang disampaikan sama Pak Wiharto tadi bahwasanya mahasiswanya nggak ada yang masuk di mahasiswa teknologi, nggak ada yang masuk di PKM-nya gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi sekarang kita coba masuk di konten yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau menulis PKM atau mau menulis proposal seperti itu. Yang pertama adalah judul. Jadi setelah cover dan lain sebagainya tadi, judul itu hal yang penting. Kenapa? Reviewer nasional, ketika saya sempat berbicara dengan salah seorang dosen di Politeknik Jember yang jadi reviewer nasional di PKM itu, yang dilihat pertama kali adalah judulnya. Judulnya eye catching apa enggak? Judulnya itu menarik untuk dibaca apa enggak sih gitu. Jadi ada beberapa yang judulnya cuman sistem informasi penjualan bla 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 gitu. Itu kan enggak agak kurang apa ya? Agak kurang enggak matching gitu kan. Dia enggak kalau saya boleh bilang sih dia masih belum begitu menjual. Seperti itu. Kemudian ada pendahuluan. Setelah teman-teman mendapatkan judul yang bagus, kemudian harus di pendahuluannya juga harus harus juga dibaca lagi gitu. Harus benar-benar pendahuluan itu yang orang itu reviewer itu membaca itu langsung oke, ini layak ini untuk didanain seperti itu. Kemudian isi jangan bertele-tele. Isinya misalkan karena proposal itu dibatasi misalkan 20 lembar kalau nggak salah. 20 lembar proposal itu jangan nanti pendahuluannya cuma 1 lembar, isinya daftar dasar teorinya banyak sekali ya. Ini bukan proposal skripsi gitu kan ya. Ini itu isinya itu yang mencakup misalkan dari pendahuluan teman-teman bikin kerangkanya atau rangkaian kerjanya seperti apa itu harus padat tetapi benar-benar substansi, menyentuh substansi seperti itu. Nah, kemudian ini tanda tangan mitra apabila kalau di PKMT sama PKMM itu tanda tangan mitranya itu harus ada. Kenapa? Karena ini sangat mutlak. Kalau misalkan PKMT teknologi, penerapan teknologi tetapi teman-teman tidak menyertakan tanda tangan mitra, otomatis udah nggak langsung jadi nggak langsung nggak direview gitu. Jadi kalau tadi saya sebutkan tadi yang ketika saya didikte itu proposal masuk yang nyeleksi anak SMK, dilihat judulnya seperti apa, kemudian langsung kalau misalkan bukan judul, ngelihat covernya seperti apa, sesuai apa enggak. Nah kemudian nanti setelah itu diseleksi apa, misalkan yang PKMT kan sudah dipisah-pisahin tuh. Nah PKMT mana yang ada tanda tangan mitra, mana yang enggak ada itu langsung dianuin. Jadi misalkan dari 100.000 proposal yang masuk, yang di review itu enggak lebih dari separuh biasanya. Jadi kalau misalkan 100.000 yang direview nggak lebih dari 50.000 seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian RAB. Nah, ini yang penting. Permasalahan utama hampir di semua kampus, hampir di semua PKM yang pernah saya sharing baik itu sebelum di Universitas Jember, kemudian di ITS dan di lain sebagainya itu juga rata-rata permasalahannya adalah bagaimana kita dapat menyusun RAB, mahasiswa dapat menyusun RAB yang baik dan benar gitu. Kalau benar sih sepertinya enggak, yang baik gitu. Contoh gini, proposal itu anggarannya 5 hingga 12.500.000. Nah, diusahakan ketika teman-teman bikin RAB itu ya antara 5 sampai 12.500.000.
Contoh kalau misalkan dulu ketika saya masih mahasiswa di PKM itu ketika saya mengajukan PKM misalkan anggarannya ada 12.500.000, maka yang saya usulkan adalah 12.197.800 gitu. Jadi agak kenapa agak sedikit, oh ya ini benar-benar RAB-nya benar-benar dibikin seperti itu. Jadi yang dilihat itu bukan hanya misalkan teman-teman di PKMT bikin alat, yang dilihat itu jangan hanya pembuatan alatnya. Jangan hanya pembuatan alatnya saja, tetapi juga kayak misalkan effort yang dikeluarkan teman-teman, kemudian biaya misalkan biaya bensin, biaya konsumsi, kemudian nanti misalkan ke mitra kan nggak mungkin ke mitra cuman Pak saya minta tantangan gitu kan nggak mungkin kayak gitu aja kan. Nah itu misalkan ada kalau Anda kutipnya itu kalau bahasa Jawa Timurnya uang rokoknya lah gitu. Masa kita nggak ngasih rokok sama yang punya kandang misalkan kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh harus semuanya detail gitu. Tapi jangan dimasukkan pembelian rokok, enggak, bukan gitu gitu. Jadi misalkan apa namanya pas awal-awal itu tantangan mitra misalkan gitu atau survei pendahuluan anggarannya berapa, pembuatan laporan berapa, pembuatan alatnya nanti dirigitkan misalkan pembelian sensor DHT 10 ADT 11 berapa, Arduino Uno sekian berapa, kemudian sensor PIR berapa dan sebagainya itu harus rigid dan sebagainya sehingga nanti di RAB-nya itu kelihatan bahwasanya oh ya memang benar anggarannya itu misalkan 12,5 teman-teman mengajukan 11.300.000 misalkan itu benar-benar rigid, benar-benar ya reviewer itu oh ya ini masuk akal seperti itu. Nah, kemudian yang susah juga adalah mencari judul itu kayak gimana. Jadi yang pertama adalah pilih masalah atau topik yang sedang hot atau aktual serta mendesak untuk dipecahkan. Contohnya gini. Sekarang yang lagi mendesak itu apa? COVID. Sekarang lagi zamannya COVID. Misalkan teman-teman mengajukan PKM teknologi adalah bagaimana mendeteksi wajah manusia atau mendeteksi suhu tubuh manusia dari jarak 100 meter misalkan. Pakai kamera dan lain sebagainya. Itu kan bisa masuk ke teknologi. Nah, itu tinggal nanti topiknya sudah ada tuh. Oke, saya bikin kayak gitu. Nah, kemudian kaitkan dengan bidang PKM yang ada dan berikan penyelesaiannya. Contoh, tadi itu susahnya mendeteksi orang yang kena COVID misalkan. Nah, itu dikaitkan dengan bidang PKM-nya. Misalkan oke kayak itu berarti bisa masuk ke teknologi, yaitu penerapan misalkan kamera untuk mendeteksi suhu tubuh manusia dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga setelah itu baru dijabarkan manfaat dari program apabila dinyatakan lolos untuk didanain. Jadi teman-teman yang pertama cari judulnya itu yang ada di sekitar sebenarnya. Jadi ada di sekitar teman-teman. Contoh PKM saya yang tahun 2009 yang lolos di PIMNAS tentang Faraid itu adalah gara-gara kenapa kok saya bikin Faraid? Faraid itu di Islam ya punten mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada yang non muslim di muslim itu kan di Islam itu kan sebenarnya sudah jelas kalau misalkan pembagian harta warisnya itu seperti ini. Nah, selama ini kan warisan itu jadi hal yang bisa apa ya? Bisa membuat satu orang dengan orang yang satu saudara itu crash gitu kan. Nah, supaya nggak kejadian kayak gitu ya coba dengan teknologi kita bawa ilmu faraid tadi, ilmu pembagian waris tadi ke dalam sebuah sistem. Kita buatkan sistemnya, kemudian bagaimana sistem itu bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu yang di 2009. Nah, yang di 2010 di PKM saya yang tembus ke proposal yang tembus ke PKM adalah e-helmet. E-helmet itu apa? E-helmet. Jadi e-helmet apa sih e-helmet? E-helmet itu kayak semacam jadi kalau misalkan teman-teman goncengan gitu ya, goncengan naik motor goncengan. Waktu itu 2010 masih belum ada. Itu kalau teman-teman ngomong sama temannya di belakang ya itu kan harus noleh. Itu kan nggak safety kan. Dan itu pun juga kadang kita nggak dengar apa yang diomongkan sama temannya di depan. Nah, e-helmet itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi antara driver yang depan sama yang penumpangnya di belakang itu komunikasi dua arah yang dia itu langsung simultan gitu. Jadi pakai Bluetooth yang Bluetooth antar connected Bluetooth interconnected seperti itu. Jadi pastikan judul menggugah rasa ingin tahu seorang.
Contoh judul, nah ini contoh judul yang sudah tembus di PKM 2010, e-helmet sebagai solusi mengurangi kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor. Nah ini eh, e-helmet, mungkin yang bisa di garis bawahnya adalah e-helmet. E-helmet apa sih gitu kan? E-helmet adalah kepanjangan dari electronic helmet. Nah, solusi mengurangi kecelakaan lalu lintas kayak gimana? Jadi gini, eh, selama ini seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita berada di jalan raya, kemudian kita butuh nih ngobrol sama teman kita yang di belakang supaya nggak ngantuk. Itu kan biasanya kita kan halo halo gitu kan. Jadi kita kayak harus noreh ke belakang. Akhirnya konsentrasi kita kan kepecah sama yang di depan. Antara depan sama belakang konsentrasi kepecah. Nah, itu salah satu solusinya adalah dengan menggunakan itu komunikasinya tetap terjaga tapi konsentrasi tetap berada di depan. Itu contoh proposal yang tembus di PKM 2010. Nah, ini nggak tembus di PIMNAS. Kenapa? Nah, ini sedikit saya sedikit cerita. Ketika ini saya yakin proposal saya yang e-helmet ini bisa tembus di PIMNAS. Kenapa? Karena dari segi yang lain sebagainya dan dari beberapa hal yang disebutkan tadi, menurut saya pribadi itu sudah over gitu, udah cukup gitu. Tapi ada satu eh, apa ya? Karena tadi kita punya anggaran dana segar 12,5 juta gitu kan. Waktu itu saya mengajukan 12.300.000 sekian. Nah itu saya menginginkan, oke, saya apa namanya? Kayaknya ini dana segar ini bisa untuk penelitian saya selanjutnya. Nah, itu sudah salah gitu kan. Niatannya sudah salah. Ketika niatnya sudah salah, maka ya udah sama Allah saya dikasih niat, kamu saya kasih dana tapi kamu nggak saya masukkan ke PIMNAS. Sedangkan yang di kedua di PIMNAS saya rancang bangun sistem aplikasi hitung waris Islam secara online berdasarkan ilmu tashil al-faraid. Nah, ini yang jadi krusialnya adalah ilmu tashil al-faraid itu agak sedikit menggugah orang gitu kan. Reviewer membacanya itu agak menggugah. Kenapa? Apa sih ilmu faraid? Jadi sehingga reviewer itu akan membaca detail di dalamnya proposalnya seperti apa gitu. Oh, ternyata bisa masuk. Dan alhamdulillah ini bisa menyabet medali perak di PIMNAS 2009. Nah, ini adalah mahasiswa saya kemarin tembus PKM 2018 insya Allah. Cilok, Chicken Lead Framework, inovasi media pembelajaran berbasis teknologi audiovisual. Jadi idenya adalah bikin e-learning yang dia itu untuk anak-anak PAUD. Udah gitu aja. Disingkatnya dengan Cilok, Chicken Lead Framework. Jadi di situ ada kayak semacam ada ayam-ayam. Jadi eh, videonya itu apa namanya? Game ini kebetulan gamenya itu dia ada kayak ada bentuk ayam dan lain sebagainya, itu diklik nanti muncul angka berapa, ditambah angka berapa, dia harus nebak angka-angka apa ayam-ayam yang ada angkanya gitu. Ini kemarin alhamdulillah didanain di 2018. Nah, ini yang ini saya ambil yang judulnya 2020 ini tembus, Taksi Tilang, Taman Edukasi Batik Pilang sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata berbasis edukasi di Sentra Industri Batik Sukawati. Nah, yang terakhir ini, kalau yang tiga tadi itu rata-rata di PKMT, sedangkan yang di Taksi Tilang ini dia di PKM Kewirausahaan. Mohon maaf, ya kewirausahaan. Jadi dia punya sentra edukasi batik, kemudian bagaimana dia memajukan sentra usaha itu dalam bentuk PKM. Kemudian ini Ococo, ini sebenarnya di UGM, pemrosesan sabut kelapa menjadi koko fiber, ini di kewirausahaan juga sebagai bahan utama pembuatan koko bedset jadi Okoko apa? Jadi kan judulnya itu sudah sangat-sangat apa ya? Fantastik gitu kalau menurut saya. Apa sih Okoko dan sebagainya. Jadi pilar utama judul dan proposal yang pertama adalah hal yang sudah ada. Jadi kalau misalkan sudah ada hal yang sudah ada, bagaimana hal yang sudah ada itu dikemas lebih bagus, dikemas lebih eye catching, dikemas lebih menjual seperti itu. Kemudian dan juga metodologi dan eksekusinya seperti apa. Nah, ini hal yang penting. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, isinya itu juga harus masuk ke dalam karakteristik sih. Kalau saya bilang itu karakteristiknya seperti apa. Jadi kalau proposal yang baik, nah nanti ini bisa di-share, mengangkat permasalahan dengan potensi nilai tambah yang tinggi, on the right track, ditulis secara lugas, sistematikanya harus jelas, tetap bahasa yang baik dan benar. Nah ini yang agak susah bagi orang IT biasanya tuh yang tetap bahasa yang baik dan benar ini kita harus banyak-banyak proofread. Jadi ketika bikin proposal
Selesai proposalnya itu serahkan ke temennya untuk dibaca lagi. Mungkin ada kata-kata yang jelimet. Jadi kata-kata yang jelimet itu kalau bisa dikurangi. Memenuhi syarat administratif yang telah ditetapkan. Contohnya kalau misalkan tadi ada tanda tangan mitra, kemudian harus ada tanda tangan dari eh, wakil wakil dekan 3 atau wakil rektor 3. Kalau di kami wakil bidang 3 gitu. Tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerugian baik secara ilmiah maupun administratif. Ini saya ambil dari Dr. Inwiani Astuti, jadi juri nasional PKM di pembina PKM di Demawa UGM. Tips umum yang saya dapat dari Dr. Inwiani Astuti juga, tunjukkan pentingnya kegiatan ini sehingga akan memberikan manfaat yang sangat tinggi setelah kegiatan dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin PKM, kalau bisa secara garis besar itu harus sesuai dengan tujuannya, itu harus kena gitu ke masyarakat. Kemudian juga kaitkan dengan metodologi pendekatannya seperti apa. Kemudian keunikan dari kreatif kegiatan ini juga harus dimunculkan. Contoh kayak tadi yang di Faroid itu keunikannya adalah membawa membawa Al-Faroid tadi itu ke dalam sebuah aplikasi tebel sekitar 1000 lembar. Kitab yang tebal yang 1000 lembar dibawa ke sebuah sistem informasi seperti itu. Jadi membedakan kegiatan ini dengan kegiatan sejenis yang pernah ada itu harus ditonjolkan juga. Nilai positifnya harus ditonjolkan. Jadi kita agar lolos seleksi. Nah, ini proposal harus lengkap dan sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus benar-benar baca buku panduannya. Misalkan PKMT itu sampulnya warna biru. Jangan sampai yang dijilid warnanya merah gitu. Itu secara otomatis sudah nggak lolos itu sudah. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Benar. Jadi gini. Contoh. Kami punya reviewer PKM dari produksi pertanian. Nah, beliau ternyata menyeleksi dari teknologi informasi. Nah, itu kan sudah bidang keilmuannya sudah sangat jauh berbeda kan. Kata-katanya mungkin kalau bagi kita orang IT misalkan kata back end, kemudian web service dan lain sebagainya itu kata-kata yang sering kita gunakan dan kalau menurut kita pribadi kan ini biasa gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang non IT itu adalah kata-kata yang baru dan itu banyak orang yang nggak ngerti. Nah, kata-kata kayak gitu itu kalau bisa tolong dihindari. Kemudian harus ada benang merah antara judul, misalkan judulnya adalah e-helmet, tapi latar belakangnya e-helmet sebagai solusi mengurangi tingkat kecelakaan. Tapi latar belakangnya nggak ada sama sekali tentang jumlah misalkan total kecelakaan seperti apa, berapa, kemudian gara-gara apa, tidak ada sama sekali gitu. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Jadi manfaatnya harus eksplisit maupun implisit itu harus ada gitu. Kemudian terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal. Contoh, kalau misalkan pembuatan IoT kemudian ditaruh di kandang, misalkan si A itu ngurusin masalah IT-nya, masalah sumber daya listrik dan lain sebagainya. Si B ngurusin masalah pengkodean pengiriman data. Si C mengurusi masalah pembuatan laporan substansi dan lain sebagainya. Si D itu sebagai anak peternakan, misalkan dia yang ngurusin misalkan penempatan dari sensor itu di sebelah mana. Si E anak peternakan yang dia akan mengurusin juga misalkan alat pembersihnya itu nanti ditaruh di sebelah mana dan lain sebagainya. Itu harus rigid gitu. Kemudian kesesuaian biaya dan target luaran. Kalau bisa biaya dirinci secara detail. Rigid tadi. Kemudian teamwork harus kuat. Jadi teamwork harus kuat seperti apa gini? Contoh ketika teman-teman masuk di PKM. Ya, ketika teman-teman masuk di PKM didanai, kemudian monitoring dan evaluasi. Teman-teman diundang misalkan kalau di UNS itu biasanya di UNS tempatnya. Jadi kampus-kampus di sekitar UNS biasanya ngumpulnya di UNS. Akan ditanyain seperti apa. Misalkan 5 orang, jangan sampai teman-teman 5 orang ada satu yang nggak hadir pas waktu monef. Jangan sampai hal itu kayak kejadian. Kenapa? Karena kalau satu aja nggak masuk, nggak hadir dalam proposal, dalam presentasi tadi, itu biasanya akan jadi catatan sama reviewer. Teamworknya kurang gitu. Jadi misalkan ada yang pertanyaannya mengarah ke oke, ini seperti ini. Oke, di laporan Anda menuliskan misalkan nih, Anda menuliskan bahwasanya menaruh sensor 10
meter dari kandang misalkan, dari tanahnya kandang. Itu kenapa? Nah, itu kalau misalkan yang jawab kalau bisa itu bukan dari orang IT-nya, tapi dari orang peternakannya, ada alasannya, ada reasonnya gitu. Kemudian kalau misalkan pengiriman datanya seperti apa, baru orang IT-nya. Nah, teamwork seperti itu harus dikuatkan. Ini kesalahan, beberapa kesalahan yang yang kerap terjadi di PKM, salah kamar dalam artian gini, contoh penerapan teknologi tapi dimasukkan ke kewirausahaan. Nah, kemudian isi hanya menuliskan keinginan pengusul. Nah, itu. Jadi kalau misalkan isinya juga harusnya ada data yang dimunculkan seperti itu. Kemudian ada metodologi tidak jelas, tidak ada unsur kreativitasnya sama sekali, kemudian jumlah halaman melebihi ketentuan. Kalau misalkan halamannya 20 dengan tanda tangan mitra ya diusahakan 20 itu, seperti itu. Kemudian cacat administrasi dan lain sebagainya. Pustaka tidak sesuai. Nah, ini jadi hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan lupa tetap kalau katanya Pak Linus Torvald RTFM, baca buku pedomannya. Buku pedomannya itu harus dibaca dan harus dipatuhi beneran. Contoh, halaman 20 ya 20. Kemudian pendahuluan 5 ya harus 5, seperti itu. Jangan melebihi dan jangan mengurangi. Nah, sedangkan keuntungan mengikuti PKM, yang pertama latihan menulis, yang kedua melatih kemampuan berpikir kreatif. Kenapa? Karena dengan adanya PKM itu teman-teman kan akan melatih gitu kan. Kira-kira proposal saya nanti cocoknya dibikin seperti apa. Kemudian teamwork, berkenalan dengan orang baru. Kok bisa Pak? Iya, ketika teman-teman masuk ke PKM pada saat mau atau lain itu biasanya kan teman-teman akan berkenalan dengan orang-orang yang baru gitu, dan itu bisa dijadikan ajang untuk mencari ide-ide kreatif yang baru. Kemudian menambahkan soft skill dan hard skill. Nah, ini yang terakhir, mendapatkan tambahan dana segar dalam tanda kutip. Kenapa? Karena teman-teman dapat anggaran misalkan 12.500.000 sebenarnya mengajukan 11 juta. Jadi teman-teman mendapatkan anggaran dana segar 11 juta yang nantinya mungkin bagi teman-teman nanti itu bisa dijadikan dana segar itu tambah-tambahan, misalkan nanti ketika teman-teman mau mengajukan skripsi. Jadi anggaran alatnya tadi itu bisa teman-teman jadikan sebagai batu pijakan untuk mengajukan skripsi. Terima kasih, itu saja dari saya. Monggo saya serahkan ke Pak Ardi selaku pembawa acara. Oh iya, terima kasih Pak Eri atas pemaparan materi tadi yang lengkap ya, dan pengalamannya juga luar biasa banyak. Baik, untuk berikutnya kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu tanya jawab ya, dari teman-teman mahasiswa, kemudian juga mungkin dari rekan-rekan dosen, Bapak Ibu sekalian ya, mengenai bagaimana mungkin pengalaman membimbing mahasiswa untuk mengikuti PKM. Kita bisa sharing dengan Pak Eri dan tim dari Politeknik Negeri Jember. Baik, untuk tanya jawab akan saya buka. Silakan nanti teman-teman mahasiswa yang mungkin mau menanyakan ya mengenai bagaimana pengalaman tadi lebih jelasnya ketika mengikuti PKM dan Timnas. Kemudian mungkin sudah ada gambaran mau ikut tapi bingung caranya seperti apa menuliskannya itu. Silakan bisa melakukan unmute ya nanti dari webnya itu ya, nanti mic-nya di unmute atau melalui chatbox. Monggo. Atau dari Bapak Ibu dosen dulu mungkin. Kembali saya mengingatkan ini ya, yang form presensi untuk mahasiswa nanti tolong diisi. Untuk NIM katanya tadi yang form NIM tidak bisa menerima huruf, ya nanti ditulis langsung angka saja. Mungkin kena form validation. Ini monggo. Saya Pak, tanya. Oke, monggo Pak. Maksud saya Bu. Monggo Bu Mi. Ini, jadi mungkin saya posisi di sini sebagai dosennya Mas. Jadi mungkin
dari sisi prodi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya, yang kondisi saat ini, meskipun UNS itu masuk 5 besar kalau tidak salah tahun ini untuk PKN-nya, tapi kenyataannya bahwa informatika itu sama sekali tidak ada. Kira-kira yang bisa diusahakan prodi untuk jadi mahasiswa bisa menuliskan proposal PKM seperti apa, sehingga minimal untuk tahun ini mungkin ada yang GT2 atau apa, sehingga tahun ini ada goal. Oh, nggih. Kira-kira gimana ya? Nggih, matur nuwun Bu Umi. Jadi begini Bu, ini kejadian juga kok Bu. Jadi hampir setiap universitas mengalami hal yang sama sebenarnya. Biasanya kalau di kami di jurusan teknologi informasi itu kami mencoba itu bikin PKM Center Bu Umi. Jadi sosialisasi jadi kami punya di jurusan teknologi informasi, kami punya tim dosen khusus yang ngurusin PKM. Jadi contoh, kalau di tempat kami itu ada Pak Beni, ada saya, ada Pak Hafid. Nah itu kami meminta izin 10 menit sampai 5 menit kalau misalkan sudah masuk ke masa-masa pengajuan proposal PKM itu kami minta izin 10 menit sampai 5 sampai 10 menit ke masing-masing dosen yang ada kelas itu untuk masuk dan mempresentasikan tentang PKM seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, dengan menggunakan HMJ himpunan mahasiswa jurusan itu kami juga menggandeng HMJ itu bikin PKM Center. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang mereka itu sebenarnya punya judul tapi nggak berani, misalkan itu Bumi. Kebanyakan mahasiswa itu seperti itu. Mereka punya judul tapi nggak berani untuk mengajukan judul tersebut ke dosennya, atau nggak berani untuk melakukan pembimbingan secara intensif seperti apa gitu. Itu kami mengadakan PKM Center, di situ kami mewadahi mahasiswa-mahasiswa untuk seperti itu. Nah, setelah itu dari teman-teman mahasiswa itu nanti kami akan bikinkan, misalkan gini, ada 5 orang nih, mereka punya judul. Nah, dari 5 orang ini kami split. Oke, dari 5 orang ini kami split. Oke, ini yang punya judul 3 nih. Nah, yang 2 kan belum ada judul tapi kok kayaknya nggak masuk, nggak bisa dimasukkan ke nggak bisa masuk ke PKM-nya seperti itu. Itu akan kami subkan ke teman-teman yang sudah topiknya sudah jelas seperti itu. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu, kami biasanya juga akan berkolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain. Kebetulan jurusan yang lain, contoh jurusan kesehatan, mereka juga punya PKM Center. Kami saling berkomunikasi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa satu jurusan itu berdiri sendiri. Kalau misalkan IT nggak bisa cuma IT sendiri, misalkan meskipun dia itu PKMT. Seperti itu Bu Umi. Jadi misalkan ada beberapa yang beberapa yang bisa dimunculkan dengan dengan jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang lain seperti itu Bu Umi. Jadi kalau pengen menggembleng sebenarnya seperti itu Bu Umi. Kalau kami yaitu misalkan bulan September, kami pengajuan itu bulan Januari. Dari bulan Oktober, November itu kami sudah bergerilya di kelas-kelas dosen untuk presentasi tentang PKM. Jadi kadang itu mahasiswa juga kadang kurang pertama mereka tahu kok informasinya, tapi kadang kurang aware juga Bu Umi. Seringnya seperti itu. Sehingga kami bikin PKM Center, kami kebetulan dari pihak jurusan juga support, diberikan satu ruangan khusus untuk diskusi mengenai PKM. Seperti itu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Saya kira sangat membantu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Umi, Pak Heri. Ini seperti yang dilakukan di UGM ya, kalau nggak salah. Dia juga mereka juga punya PKM Center ya. Jadi tim yang dedicated untuk mengurusi per-PKM-an ya, mulai dari pembinaan sampai paskanya itu ya, setelah produknya jadi nanti bagaimana, itu saya pernah mengikuti kayak kunjungan kerja dulu di situ di UGM. Ini memang butuh perhatian lebih kalau kita mau cari di sana. Terima kasih Pak Eri dan Bu Umi. Kemudian ini ada pertanyaan dari mahasiswa yang mau disampaikan secara langsung. Silakan, saya persilakan pada Saudara Nibras. Oke, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih sebelumnya karena telah membuat forum pada pagi hari ini dan topiknya sungguh luar biasa. Perkenalkan, saya Ibras dari Informatika 18. Saya ingin bertanya suatu hal Pak tentang ide. Bagaimana ya cara membuat ide ini memiliki kemungkinan kecil untuk ditiru. Karena tadi Bapak menjelaskan sebaiknya ide diajukan dulu ke PKM gagasan tertulis, kemudian di tahun depannya diperbaiki lagi untuk diikutkan ke PKM-nya yang kelima bidang itu. Nah, sedangkan bisa terjadi di tahun depan itu sebelum tahun depan ide itu sudah dibuat oleh orang lain. Nah, gimana tips dan triknya membuat PKM yang idenya itu kemungkinan kecil untuk ditiru oleh orang lain? Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nibras. Pak Ardi, langsung saya jawab, Oke. Ya, silakan Pak Eri. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana supaya ide kita itu jadi tiru? Jadi untuk yang PKM GT sama AI itu, mahasiswa saya itu rata-rata untuk mengajukan yang PKM GT sama AI itu saya sarankan hanya untuk yang idenya itu masih ngambang, Mas. Saya koreksi sedikit ya. Jadi untuk yang masih ngambang. Tapi kalau idenya itu sudah cukup fix atau sudah cukup bagus, itu biasanya langsung kami arahkan untuk ikut langsung ke PKM yang 5 bidang tadi. Nah, seperti itu. Contoh gini. Benar yang disampaikan Mas Nibras tadi. E-helmet yang PKM saya 2010 itu dia itu didanain 2010 dan tidak tembus ke Pimnas. Tapi ketika tahun 2011 muncul ide yang sama dan bisa tembus ke Pimnas. Nah, itu kan apakah mencuri? Enggak ternyata. Ternyata dari ide dari PKM yang saya ajukan itu ternyata diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari pembimbingan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Nibras sudah misalkan saya sudah yakin Pak, ini idenya itu orisinal kemudian cukup bagus dan lain sebagainya, bisa langsung diajukan ke PKM 5 bidang seperti itu. Jadi nggak harus nunggu misalkan PKM GT AI dulu kemudian masuk ke PKM 5 bidang, enggak. Kalau misalkan masih pengen tes water, kalau saya bilang sih tes water ya silakan masukkan ke GT dan AI seperti itu. Contoh misalkan bikin di PKM teknologi penerapan untuk koneksi peer to peer 2 device untuk dua device yang jauh-jauhan. Nah, itu misalkan tes waternya dulu diterapkan di GTAI, idenya seperti ini, kemudian kalau didanain dan ada dan cukup untuk dikerjakan di tahun depannya di PKM teknologi seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Eri, kemudian Nibras. Diskusinya menarik sekali ya tadi mengenai ide yang orisinil. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya monggo dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen. Belum ada. Terus baik, mungkin saya yang bertanya ya kepada Pak Eri. Monggo Pak Eri. Ya, biasanya kalau kendala yang ada dana-dananya seperti ini itu loh yang bikin malas kita, pengalaman saya sebagai dosen juga ya, ini nanti di pelaporannya itu ya, biasanya itu. Nah, itu pengalaman Pak Eri bagaimana untuk ini ya, di kegiatan PKM mungkin mahasiswanya juga ketika pelaporannya, terutama yang melaporkan dananya itu untuk supaya lancar lah ya. Jadi gini, supaya lancar itu agak tricky sebenarnya Pak Ardi. Jadi trikinya gimana? Trikinya gini, ketika teman-teman mengajukan proposal, contoh ini saya share, boleh share lagi ya? Saya share contoh proposal saya. Oke, saya share. Sampun muncul Pak Ardi? Sudah. Nah, contoh ini. Ini contoh proposal saya ketika KM 2010, ini yang e-helmet.
Kebetulan yang apa namanya yang Faroid saya cari gak ketemu. Jadi saya contohkan yang e-helmet aja. Nah, ini bikinnya itu sebenarnya saya bikin rigid seperti ini. Jadi ada peralatan tulis dan lain sebagainya. Ini RAB-nya kita buat serigid mungkin. Bahkan misalkan ini saya beli Bluetooth, ini waktu itu masih versi 2. Saya beli Bluetooth versi 2 seperti ini. Kemudian penerawang gambar perseorangan dan lain sebagainya. Saya bikin 2 untuk perseorangan sama untuk komunitas rider. Nah, ini waktu itu di PKMT ini sudah ada di tahun 2010 itu sudah ada untuk ini diterapkan, mau diterapkan kemana. Nah, ini muncul seperti ini. Rigid, semuanya harus rigid. Konsumsi, jumlah keseluruhan untuk konsumsinya berapa, transportasi dan lain sebagainya, cover penjeritan semuanya harus rigid seperti ini. Nah, untuk pelaporannya, ketika teman-teman melakukan kegiatan, jangan lupa setiap bond dan lain sebagainya itu dicatat. Jadi pengeluaran apapun, sekecil apapun itu dicatat, diminta bondnya. Contoh, beli makan di warung Padang gitu. Biasanya kan kalau warung Padang itu kan makanya ini itu kan biasanya kan ada notanya. Nah, nota itu jangan sampai hilang, itu disimpan. Seperti itu. Nah, yang susah itu di laporan keuangannya sebenarnya. Kalau di laporan Monef-nya, di laporan ini saya stop share ya. Jadi di laporan fisiknya atau misalkan di laporan yang tulisnya itu ya sesuai yang dilakukan seperti apa, yaitu yang dilaporkan seperti itu. Yang susah itu terus terang di laporan keuangan itu yang susah. Makanya kenapa kok susah ya? Kita harus apa ya? Kalau bahasa Jawanya mentelengi gitu kan. Jadi kita harus ngelihat juga nih. Misalkan kita keluar uang 200.000 untuk beli kertas gitu. Nah, itu harus ada bondnya, harus ada notanya seperti itu. Nah, kemudian lagi sekali lagi mungkin diniat sih Pak Ardi. Jadi pengalaman saya dulu pada waktu saya masih mahasiswa itu ketika di PKM itu niat saya salah, akhirnya semuanya berabe gitu. Niat saya cuman waktu itu masuk PKM, kebetulan yang 2010 itu alhamdulillah saya tembus 2 proposal waktu itu, e-helmet sama rambu lalu lintas yang ada di depannya, di atasnya itu ada kameranya untuk deteksi misalkan berapa lama lampu merah, berapa lama lampu hijau. Waktu itu seperti itu 2010 pakai OpenCV. Itu dulu ya niat saya cuma nyari uang gitu kan. Jadi akhirnya nggak ada yang beda ketika di 2009 niat saya pengen ngerasain yang namanya PIMNAS gitu. Yang 2010 niatan saya cuma terus terang saya pengen nyari uang gitu aja dulu. Seperti itu sih dulu. Jadi laporan keuangannya, nota-notanya juga harus rigid disimpan. Untuk misalkan beli apa itu harus semuanya harus terdokumentasikan dengan baik. Seperti itu Pak Ardi. Monggo kalau ada mau tanya yang lain. Ya. Terima kasih atas sharingnya ya. Jadi memang dulu angkatan kita itu memang ini ya, PKM itu sarana mencari uang untuk mahasiswa, memang terkenal seperti itu. Benar Pak. Kali saya. Benar. Jadi ini ya teman-teman yang mungkin belum tahu PKM. Di PKM itu nanti kita dapat dana dari Dikti, kita menjalankan kegiatan yang ada di PKM-nya tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian yang PIMNAS itu kalau nggak salah nanti yang lolos yang didanai itu akan dipilih beberapa yang terbaik gitu ya. Iya, jadi gini, pas waktu Monef, jadi acuannya tuh pas waktu Monef sama laporan sebenarnya kalau mau ikut PIMNAS. Kalau misalkan PIMNAS itu laporannya sudah bagus dalam artian sudah mencukupi semua komponen-komponen untuk penilaian, contoh laporannya bagus, laporan keuangannya juga rigid, kemudian teamworknya bagus, pada waktu presentasi di PKM, pada di Monef itu PD, yang penting PD juga. Jadi PD kemudian misalkan gini nih, misalkan Anda menjelaskan tentang contoh di IoT tadi seperti ini bahwasanya nanti IoT-nya itu seperti ini, setelah diterapkan kandangnya itu bisa dibersihkan selama setiap hari itu 5 kali, misalkan kandang ayam dibersihkan 5 kali, disemprot desinfektan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian ada pertanyaan nih dari tim pengujinya, ada tim reviewernya. Anda menerapkan penyemprotnya seperti apa? Nah, kalau Anda nggak punya ilmunya, dalam artian Anda bukan dari peternakan, lempar pertanyaan itu. Gitu loh. Jadi misalnya gini, baik Pak, untuk pertanyaan mengenai itu akan disampaikan oleh teman saya, si B misalkan, dari jurusan peternakan. Nah, si B itu nanti akan menanggapi pertanyaannya gini, jangan langsung di counter. Itu dulu pada waktu saya di
Monef PKM, Monef apa namanya? Monef itu seperti itu. Pas waktu saya di Monef di Pimnas, di PKM waktu masuk ke Pimnas. Kebetulan ada teman saya ya sama-sama IT tapi dia itu ada lulusan dari pondok pesantren. Jadi ketika ditanyain, oh favoritnya seperti apa? Saya serahkan kepada teman saya waktu itu namanya Jaya. Silakan kepada saudara Jaya untuk menjelaskan tentang masalah favoritnya seperti apa. Seperti itu sih. Oh ya, terima kasih Pak Eri. Jadi ya tadi ya kembali ke masalah pendanaan itu, walaupun nanti kita dapat dana, tapi tujuan motivasi yang benar bukan ini ya, bukan untuk mencari uang ya itu dulu. Walaupun nanti kita dapat dana untuk menjalankan kegiatan, tapi ya itu ya ini untuk mendukung kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian ya memang saya setuju dengan Pak Eri tadi ini lebih. Kalau kita ikut kegiatan seperti ini itu sebenarnya motivasi yang benar ya itu ya tadi untuk berprestasi ya. Kemudian kalau bisa ikut sampai ke Pimnas itu yang levelnya nasional, jadi yang PKM yang bagus itu ya, yang terbaik dari sejumlah kategori nanti akan dilombakan lagi di tingkat nasional. Nah itu nanti kita bisa dapat pengalaman yang lebih ini ya, apa ya istilahnya lebih luas lagi gitu ya. Kemudian dari situ apa ya istilahnya mungkin levelnya timnas ini berbeda ya dengan yang ketika kita berkompetisi di regional di apa itu di universitas kita sendiri gitu. Mungkin Pak Eri bisa menjelaskan di Pimnas itu apa ya istilahnya seperti apa atmosfernya itu ya. Mungkin manfaat yang didapatkan setelah Pimnas itu bisa diceritakan mungkin. Oke. Ketika atmosfer ketika Pimnas itu beda sekali jadi gini, ketika waktu saya di S1 dulu di Trunojoyo itu kebetulan di kampus kami mungkin bagi teman-teman ada yang beranggapan dari mana ada sedikit cerita lucu juga sebenarnya dari Pimnas itu. Jadi ada dari kalau nggak salah itu dari Semarang, UNES, rektor UNES itu sempat tanya, dari mana ini? Dari Trunojoyo Pak, di Madura. Madura ya, oh di Madura itu ada kampus ternyata seperti itu muncul paradigma seperti itu dulu pas waktu saya masuk ke Pimnas, sehingga ya apa ya saya menunjukkan sama teman-teman bahwasanya oh nanti lihat kami pasti bisa berkibar di Pimnas seperti itu. Alhamdulillah dapat perak. Nah atmosfernya berbedanya itu tekanannya itu jauh lebih kerasa dalam artian begini, ketika teman-teman misalkan di regional misalkan di UNES sendiri, di UNS sendiri atau di misalkan di pas waktu di Monef itu kan teman-teman berkompetisi dengan teman sejawat sendiri kan ya. Agak berbeda ketika sudah masuk ke Pimnas. Ke Pimnas itu teman-teman misalkan kan nanti ada pameran. Di pameran itu misalkan teman-teman dari UNS dari Surakarta. Di sebelahnya itu ada kemungkinan dari Jakarta, ada kemungkinan dari Kalimantan dan lain sebagainya. Itu apa ya? Atmosfernya sudah beda. Jadi atmosfer Indonesia Raya lah seperti itu. Kemudian juga di situ teman-teman bisa mendapatkan ide kreatif yang lain. Contoh ketika saya di Pimnas 2009 dulu, saya ada ide itu untuk bikin tanaman obat. Ada tanaman obat yang dia itu proses pembuatannya itu masih manual. Nah, itu bisa dijadikan ini bisa nih gitu kan. Ini bisa dijadikan diotomatisasi misalkan seperti itu. Nah, itu ide-ide hal-hal seperti itu tuh sebenarnya muncul ketika teman-teman bisa berkolaborasi dengan universitas-universitas yang lain sebenarnya. Di situ teman-teman juga bakalan kalau katanya teman saya dulu tuh nggak seperti kata dalam tempurung, ngerasa jago sendiri di misalkan di UNS, oh aku jago sendiri, aku bisa aku bisa Laravel, aku bisa Python, aku bisa ini. Ketika teman-teman sudah keluar kemudian ikut Pimnas, kemudian teman-teman ngelihat bahwasanya oh ternyata di luar sana itu banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Jadi mindsetnya itu terbuka seperti itu. Mindsetnya pasti mindsetnya akan terbuka ketika teman-teman sudah masuk ke Pimnas. Bahwasanya oh ternyata kayak gini ya, gitu. Itu hal-hal yang hal yang susah untuk didapatkan seperti itu. Momen-momen seperti itu. Bahkan kalau misalkan saya punya kesempatan, saya pengen loh masuk ke Pimnas lagi sebenarnya. Saya kangen dengan atmosfer dan kompetisinya. Seperti itu Pak Ardi. Ya, luar biasa ya Pak Eri. Kalau
sekarang ya saya nggak ada PIMNAS untuk dosen ya. Nggak ada berarti masalahnya. Ya, tapi ada mungkin kompetisi-kompetisi yang lain yang bisa diikuti oleh dosen. Ini Pak Eri memang luar biasa ya, semangat kompetisinya, kemudian pengalamannya memang sangat banyak. Baik, untuk mungkin ada ini ya, dari tanggapan dari dosen atau mahasiswa, saya persilakan. Ini kalau belum ada mungkin ini Pak Eri, ini kan kondisi pandemi seperti ini, kalau saya melihat kemarin ya itu kompetisi tetap jalan ya, seperti contohnya kemarin domestik masih ada tapi prosesnya online. Untuk PKM ini apakah ada informasi terbaru bagaimana untuk Sementara Pak, sementara ketika tanya ke beberapa reviewer, beberapa juri nasional tetap jalan Pak Ardi. Bahkan kontes robot pun tetap jalan. Kontes robot Indonesia itu tetap jalan meskipun dengan kondisi daring. Nah, nantinya di PKM juga kondisi untuk PIMNASnya ada informasi dari beberapa teman-teman itu tetap dilaksanakan dengan daring. Monefnya juga daring. Jadi masing-masing mahasiswa nanti diminta untuk mempersiapkan diri karena kemarin kan sudah muncul tuh PKM sampai UNS 5 besar kan, luar biasa. Salut sekali lagi, saya sangat salut kepada tim dosen di UNS. Tetap dilaksanakan dengan mode daring. Selama belum ada penundaan, kalau informasinya belum ada penundaan, misalkan di cancel itu belum ada, tapi mungkin pelaksanaannya ditunda. Yang biasanya PIMNAS itu bulan September Oktober, kemungkinan ditunda ke Novemberan. Seperti itu, Pak Adi. Nah, untuk pembukaan PKM, pembukaan proposal baru biasanya itu antara bulan Februari Maret, paling lambat itu bulan Juni biasanya. Nah, itu bisa mungkin teman-teman dari sekarang sudah dipersiapkan gitu kan. Paling enggak mempersiapkan ide, konsultasi dengan dosen-dosen, misalkan Bapak Ibu dosen mempunyai topik penelitian yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman mahasiswa, mungkin Pak Ardi punya topik penelitian bisa di-share dengan teman-teman mahasiswa, monggo di-share, kemudian mungkin dari penelitian itu separuh atau cuilannya itu bisa diimplementasikan untuk PKM, sehingga adik-adik itu, teman-teman mahasiswa itu punya awareness terhadap penulisan, kemudian terhadap kompetisi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita nggak berkompetisi, kita kayak kata dalam tempurung, kita merasa hebat di lingkungan kita sendiri, tapi ketika kita keluar, kita seperti ternyata saya nggak ada apa-apanya. Seperti itu, Pak. Iya, di atas langit masih ada langit ya intinya. Iya, benar Pak Ardi. Ya, kayak ini ya, kalau dulu waktu kuliah itu ya itu langit yang di atas saya ya, salah satunya Pak Eri ini. Enggak juga. Oke, dari teman-teman mahasiswa mungkin ada tanggapan atau dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen, monggo. Info saja Pak. Jadi monggo Bu Imi. Ini untuk mahasiswa informatika sebenarnya, terutama UNS dan terutama mahasiswa informatika, sebenarnya di UNS itu sudah ada SK rekognisi. Artinya mungkin tadi kalau secara motivasi yang bisa keluar dari dirinya sendiri karena beberapa hal itu, sama ada tambahan SK rekognisi untuk PKM. Artinya ada beberapa PKM yang nanti bisa nilainya itu mengganti beberapa mata kuliah, bahkan TA. Ya. Sehingga dengan mengikuti PKM itu mahasiswa bisa mengurangi bebannya untuk di mata kuliah. Karena biasanya sambatnya mahasiswa itu karena ketika mengikuti PKM itu prosesnya panjang sehingga beberapa kuliahnya menjadi terbengkalai. Nah, itu. Jadi untuk mahasiswa saja bahwa kita itu sudah punya SK rekognisi. Jadi apa yang Anda perjuangkan di PKM itu tidak sia-sia, tidak hanya dapat uang atau yang lain, tapi juga sebagai pengganti nilai mata kuliah bahkan untuk TA. Itu saja Pak, biar anak-anak merasa termotivasi lagi. Oh iya. Nggih, bener Bu Imi. Kalau di tempat kami di Polije malah kalau bisa tembus ke PIMNAS nggak usah sidang skripsi, Bu.
Jadi langsung auto lulus. Kalau tembus ke Pimnas auto lulus sudah. Jadi pulang dari Iya, Pimnas Pak. habis langsung apa namanya bandel sudah, langsung tanda tangan semuanya langsung dinyatakan lulus seperti itu. Langsung sudah. Langsung wisuda. Oh, kalau di sini seperti itu, Pak. Tapi harus artinya ada beberapa paper untuk mengganti TA-nya itu, laporan TA-nya itu. Jadi Nggih. ya, bisa seperti itu. Nggih, atur nuwun, Pak. Ya, terima kasih informasinya Bu Mi. Memang benar di UNS sekarang ini ya beberapa hal itu bisa direkognisi, artinya bisa kayak ini ya menggantikan kerja keras yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu bisa diakui ya itu. Akuinya nanti dalam bentuk SKS itu ya, SKS kuliah, dan malah ini ya bisa juga menggantikan skripsi kalau prestasinya itu levelnya tinggi ya, contohnya Pimnas tadi. Ya, ngomong soal ini ya, timeline apa tadi mengerjakan PKM. Memang PKM ini butuh waktu yang tidak hanya 1 bulan 2 bulan ya. Itu. Mungkin dari Pak Eri bisa menceritakan ini apa ya timeline ketika mengerjakan PKM mulai dari awal sampai akhir. Itu. Mungkin Oke. perlu kita apa ya perlu dijelaskan lagi. Oke. Jadi gini, masalah PKM itu ini bukan bikin candi gitu kan ya, bukan bikin candi yang dia semalam bisa jadi gitu. Ini ada bimbingan saya kebetulan sedang mengerjakan di PKM Center itu ada 6 orang, dan 6 orang saya split jadi 2 kelompok itu dari bulan ini mereka sudah mulai melakukan studi literatur. Jadi mereka punya idenya itu coba digodok, kemudian untuk menggodokkan ide aja kami butuh waktu sekitar 3 minggu. 3 minggu itu dilakukan kebetulan kemarin itu kan pandemi, jadi dilakukan secara online, kami pakai Zoom waktu itu. Kami ide-ide itu benar-benar digodok sedemikian rupa, kemudian sekarang sudah masuk ke pencarian substansi PKM-nya. Mereka mau bikin apa, kemudian mau dibikin seperti apa nanti modelnya, kemudian dibikin apa itu namanya, anggarannya seperti apa, pendahuluan dan lain sebagainya. Ini sekarang minggu ini sebenarnya hari Kamis besok ini harusnya mereka sudah report ke kami tentang progres di bab 1. Jadi di pendahuluan dan latar belakangnya harus sudah progres di minggu ini sebenarnya. Kemudian setelah itu baru kami progres untuk yang lain. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama tadi, karena ini kebetulan di mahasiswa kami PKMT, ranahnya PKMT di teknologi harus mencari mitra yang sesuai dengan agenda atau PKM yang judul yang mereka inginkan. Nah, untuk mencari mitra yang mau yang mau melakukan itu, yang mau melakukan diajak untuk kerjasama itu butuh waktu ya nggak sebentar gitu kan. Ya kita harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kita harus melakukan pendekatan, dan kemudian kita juga harus memaparkan ide-ide kita seperti apa. Itu nggak bisa cuman 1 minggu 2 minggu itu beres PKM-nya, nggak bisa gitu kan. Judulnya sesuai itu. Jadi paling tidak itu butuh sekitar ya 2 bulan lah minimal untuk bisa menyelesaikan itu proposalnya. Itu belum ke mitra loh ya, itu 2 bulan untuk bisa menyelesaikannya. Kalau misalkan sama mitra mungkin butuh 3-4 bulan, seperti itu Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Eri atas penjelasannya. Monggo ini dari mahasiswa Saudara Nibras, saya persilakan untuk menyampaikan. Halo, Nibras masih bermasalah ya mic-nya. Mungkin ditulis saja kalau tidak bisa di-unmute. Kalau mic-nya tidak bisa ditulis lewat chatbox aja. Ya, sambil menunggu Nibras ya. Ini kalau yang saya suka dari sharing dengan
lembaga luar ini seperti ini ya. Saya jadi ada terbuka ini ya gambarannya. Kalau di sana kayaknya tim desainnya itu dedicated sekali gitu. Saya ada beberapa gambaran nanti untuk apa kegiatan perkuliahan dan bimbingan itu bisa saya bikin seperti apa ya dari apa cerita Pak Julian tadi atau Pak Eri tadi. Memang harus ada ini ya, ada penjadwalan, kemudian ada target juga ya. Memang seperti itu. Terima kasih tadi sharingnya, saya dapat motivasi apa ya? Iya Pak Ade, kalau karena inspirasi. iya karena gini, ini pengalaman gitu. Kalau misalkan kita 2018 itu saya loskan mahasiswa itu ya luput semua gitu. Malah nggak ada yang itu sama sekali. Jadi akhirnya kan ruwet juga gitu kan. Akhirnya nggak sesuai dengan target dari pimpinan juga ya. Kalau nggak sesuai dengan target dengan pimpinan kan kita juga yang kena kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dosennya berlari ya mahasiswa juga harus ikut berlari seperti itu sih. Kalau dari benak saya seperti itu, Pak Ardi. Oh iya. Ya ini PIMNAS atau PKM ini memang jadi salah satu indikator apa ya istilahnya penilaian kualitas ya dari program studi. Jadi makanya ini sering disebut-sebut gitu. Jadi nanti termasuk apa ya istilahnya akreditasi itu nilainya juga dari kompetisi seperti ini, begitu ya Pak Eri. Baik, ini dari mahasiswa dari Mibras, pertanyaannya diajukan lewat chatbox. Akan saya bacakan Pak Eri. Saudara Mibras ingin meminta saran dari Bapak terkait bagaimana baiknya dalam memilih bidang PKM. Misal, saya ingin merancang aplikasi yang punya sistem bisnis yang dikembangkan. Apakah sebaiknya ikut PKM teknologi atau kewirausahaan? Nah, oke. Mas Ribas. Wah, ini bagus nih. Kalau saran saya, dua-duanya, Mas. Berani, ajukan dua-duanya. Jadi gini, kalau misalkan di teknologi itu, yang pertama adalah harus sudah ada mitra, itu kuncinya. Tapi kalau misalkan di tempat jenengan itu apa namanya ya misalkan ya di mitra itu adalah sudah ada. Misalkan ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Ardi. Siapa bermitra dengan perusahaan kerjasama apa saja yang bisa kita jalin? Banyak sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak harus dengan perusahaan Pak, Mas. Jadi misalkan dengan UKM dan lain sebagainya. Misalkan UKM tentang di sini yang banyak itu produksi pertanian gitu ya. UKM tentang pembuatan susu kedelai misalkan. Pembuatan susu kedelai itu masih manual. Belum dimasuki teknologi dalam arti misalkan proses pengalengannya, proses sterilisasinya dan lain sebagainya itu masih belum masuk ke belum ada sisi IT-nya misalkan gitu, sisi teknologinya. Nah, itu bisa masuk ke situ. Itu baru bisa dimasukkan ke teknologi. Tapi kalau misalkan Mas Nibras sudah punya usaha kecil-kecilan, nah itu bisa mending dimasukkan ke wirausahaan. Tinggal nantinya, misalkan tahun ini di kewirausahaannya dan lain sebagainya. Tahun depannya baru dimasukkan ke teknologinya. Seperti itu. Jadi satu PKM, satu topik itu bisa jadi 2 judul. Judul yang pertama, misalkan tahun yang pertama ini bisa dimasukkan ke wirausahaannya, tahun keduanya bisa dimasukkan ke teknologinya. Atau misalkan dijalankan bareng. Kalau dijalankan bareng, berarti kan usahanya sudah ada, kemudian profitnya sudah ada, balance scorecardnya juga sudah ada, kemudian rancangan anggarannya juga sudah ada. Sedangkan untuk tinggal dimasukkan dari sisi teknologinya, misalkan usaha laundry, misalkan usaha laundry, kemudian laundrynya itu selama ini pakai manusia untuk melakukan penjemuran, nah itu diganti dengan robot atau kayak gimana. Nah, itu bisa dimasukkan ke teknologi seperti itu Mas Ibras. Jadi kalau misalkan memang ada 2 ya monggo disarankan. Saya sarankan kalau misalnya kayak gitu 2 gitu. Toh nggak ada salahnya kan kita nyoba kan ya. Tadi satu dimasukkan ke kewirausahaan, satu dimasukkan ke teknologi. Bagus itu. Seperti itu Mas Ardi. Ya, terima kasih. Tapi tentu ini ya konsentrasinya berbeda ya antara yang teknologi dengan kewirausahaan itu yang dibahas tentu berbeda ya. Beda, sangat beda. Jadi kalau misalkan teknologi itu adalah pemanfaatan teknologi terhadap usaha tersebut. Contoh kayak tadi pengemasan
apa namanya, pengemasan susu kedelai yang selama ini dia pakai manual gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan teknologi dibikinkan semacam misalkan drilling atau apa namanya, conveyor atau dan lain sebagainya. Itu kan dimasukkan teknologinya. Jadi pemanfaatan teknologi untuk menunjang kinerja dari kewirausahaan itu. Nah, sedangkan kalau di kewirausahaan ini ada bibit kewirausahaan nih. Selama ini belum ada yang masuk ke area itu. Saya mau memfokuskan diri ke situ. Saya mau mengajukan ke PKM-nya yang di sebelah situ. Gitu, Mas. Gitu, Pak Ardi. Iya, terima kasih. Sepertinya ini ya sudah jelas ya, Nibras. Oh ya, kemudian mungkin ini ya informasi mengenai PKM ini yang biasanya sering diupdate dan di-share itu di mana Pak? Jadi bisa di-sharing. Di Simbel mau, oke, si Simbel mau biasanya Pak. Di Simbel mau kemdikbud.go.id. Mungkin teman-teman juga mau iya, cek. Monggo gitu bisa dicek di simbelmawa.kemdikbud.go.id itu sering-sering aja buka itu. Itu biasanya kadang soalnya kebiasaan dari dikti itu misalkan dibuka sekarang diajukan terakhir bulan depan seperti itu. Oh itu hal yang wajar hal yang lumrah kalau di PKM itu. Iya. Biasanya memang seperti itu, pengumumannya mendekati deadline gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa mendadak ya, kalau nggak ada persiapan berapa bulan sebelumnya itu. Akan mungkin ini ya setahun sebelumnya kalau saya lihat. Tahun sebelah. Kalau di Polij tahun sebelumnya Pak. Iya. Jadi unit-unit yang sudah matang itu biasanya dia persiapan seperti ini setahun sebelumnya. Ini ya situsnya saya share di chatbox. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang lain. Apakah masih ada tanggapan yang lain mungkin? Oh ya, dari angkatan 2018 ada usulan atau ya mau disampaikan secara langsung atau lewat chatbox. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dari Informatika angkatan 18. Di sini saya pengen usul untuk entah ini untuk prodi atau untuk himpunan ya. Jadi oh ya bisa silakan disampaikan. Kan terutama dari teman-teman informatika itu punya relasi di bidang lain atau di jurusan lain. Jadi usul untuk dari prodi dari himpunan menjembatani. Jadi membuat relasi ke jurusan lain gitu. Biar apa ya? Kadang saya pengen ikut PKM kolaborasi dengan bidang lain, misal bidang pertanian. Nah, tapi belum punya relasi untuk teman-teman. Jadi harapannya nanti dari prodi atau dari himpunan bisa ada start atau wadah buat menjembatani hal tersebut. Iya. Maaf karena di tempat saya ini putus-putus. Ini dari tema tadi saya nangkapnya ini ya menjembatani untuk kolaborasi dengan prodi lain mungkin atau mungkin bidang lain gitu ya. Ya, saya setuju ya karena ini yang disampaikan tadi untuk lomba-lomba yang seperti ini itu memang disarankan kolaborasi, jadi kita tidak di ruang lingkup informatika sendiri gitu. Baik, nanti untuk ini akan akan saya sampaikan juga untuk relasi yang dosen mungkin ini ya. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah punya relasi dengan mungkin dosen di prodi lain atau di fakultas lain itu saya kira bisa itu ya. Kemudian kalau teman-teman yang mau bikin jejaring sendiri juga bisa sebenarnya. Saya lihat ini kan mungkin teman-teman punya kenalan di prodi atau fakultas lain kemudian diajak juga bisa ya. Kalian membentuk forum membentuk jejaring sendiri juga bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau saya boleh nambahkan yang tadi
Mas Tema tadi ya. Jadi kalau misalkan relasi itu sebenarnya eh kalian itu sebenarnya lebih itulah, lebih ahli lah daripada kami. Kenapa? Karena kalian kan temennya masa sih cuman di IT doang kan, enggak toh. Ada yang dari jurusan-jurusan yang lain kan, pasti ada yang dari prodi-prodi yang lain kan juga pasti ada. Nah, itu di apa ya? Diajak gitu. Misalkan satu kos-kosan nih, masa satu kosan satu semuanya IT doang kan agak masuk akal gitu kan. Jadi misalnya kan ada yang dari jurusan yang lain, ada yang dari prodi yang lain seperti itu. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi. Jadi jangan jadi kayak katak dalam tempurung gitu. Kalau cuman jago di kandang doang, jadi ajak teman-teman yang lain gitu. Akhirnya kan ketika sudah kayak gitu, kalau contoh di tempat kami mahasiswa kami itu ya ada yang nanya, Pak, ini saya ngajaknya dari jurusan apa gitu. Karena kan kalau di tempat kami fakultas itu dari sekelasnya jurusan. Jadi jurusan apa? Kamu bikin apa? Kan saya bikin ini, Pak, bikin tentang greenhouse. Greenhouse itu apa? Pertanian. Ya sudah, ajak temanmu dari pertanian seperti itu. Seperti itu sih, Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Eri. Ya, tadi saya ini ya, sembari Pak Eri menjelaskan, saya lihat di Simbel Mawa ini ternyata yang 2020 ini sudah keluar yang apa pendanaan untuk yang periode ini ya. Mungkin Sudah, kita Pak. bisa ya. Sudah, Pak. Tapi kan saya sudah sampaikan juga kan mengucapkan selamat UNS 5 besar, Pak. Oh iya iya. Jadi kita bisa ini ya, yang selanjutnya persiapan untuk tahun depan ya, 2021. Oh iya, ada tambahan nih di chatbox. Usulan dari Saudara Migras, Prodi menyediakan template untuk kelima bidang PKM. Jadi mahasiswa lebih terarah dalam merancang literasinya, dan ada pendataan secara terbuka untuk PKM yang telah diikutkan. Siapa tahu dengan data dan kemudian tersebut pada ikut semua PKM. Amin. Iya, masukan yang bagus ya ini. Untuk template ya nanti nanti akan saya sampaikan. Kalau di Simbel Mawa mungkin juga ada ya di sini. Untuk data pendataan ini ya yang sayangnya kita belum punya. Mungkin Pak Eri ada pengalaman nih data mengenai apa PKM yang mungkin sudah pernah lolos itu ada nggak ya yang apa data terbuka yang seperti itu? Biasanya sih tiap masing-masing. Jadi gini, kalau tiap pengumuman, teman-teman bisa ngelihat di pengumuman yang di Simbel Mawa itu biasanya sudah ada judulnya. Nah, itu bisa dipakai gitu. Oh iya. Nah, itu bisa dipakai sebagai acuan. Nah, kalau masalah format penulisan dan lain sebagainya, silakan ikuti panduan. Jadi setiap tahun itu pasti ada update di panduannya. Misalkan garis tepinya berapa, top headingnya berapa, footernya berapa, kemudian nomor halamannya di sebelah mana dan lain sebagainya. Itu biasanya tiap tahun pasti ada aja yang ganti. Seperti itu, Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Eri, dan usulan-usulan yang menarik dari teman-teman mahasiswa untuk PKM ini ya, kalau nggak salah di sini mulai sosialisasi di awal tahun sebenarnya. Kemudian pertengahan tahun sekitar bulan Juli itu mulai pengumpulan proposal. Iya gitu Pak. Oke, bener Pak. Ini tahun ini agak sedikit mundur Pak, karena ada COVID itu agak mundur. Biasanya bulan pengumpulan itu Mei Juni itu sudah pengumpulan biasanya Pak. Kemudian Mei Juni pengumpulan, Juli Agustus itu seleksi, Agustus pertengahan Agustus akhir itu biasanya diumumkan. Seperti itu biasanya. Biasanya sih tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ini kalau saya lihat agendanya ini sudah pengumuman pendataan tadi ya, yang bulan Agustus. Jadi kurang lebih kita punya waktu 1 tahun ini untuk bersiap. Mungkin itu Bapak Ibu yang apa ya istilahnya bidang di pembinaan PKM mungkin bisa mempersiapkan ya. 1 tahun ini kita punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan ini kegiatan PKM. Semoga nanti di 2021 bisa lebih baik ya untuk keikutsertaan kita di PKM. Oke, mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa? Oke, dari ini saya bacakan dari Nur Habib, angkatan 2018, ingin bertanya seputar Hakim. Oh, baik, mau disampaikan secara langsung ya?
Iya, Pak. Saya Izin bertanya. persilakan pada saudara Nur Habib. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Setiawan Juliev. Saya Nur Habib dari Informatika Angkatan 2019. Ingin bertanya mengenai seputar apa itu hak kekayaan intelektual, Pak. Nah, itu kalau kita dalam mengajukan PKM kan kita mesti membuat produk ya. Itu sebaiknya kalau produk kita itu dibuatnya mengajukan ke HQ-nya itu sebelum PKM atau setelah PKM ya, Pak? Karena juga apakah berpengaruh dengan penilaian PKM juga? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, betul Mas Habib. Pertanyaan bagus sekali mengenai haki. Jadi kalau misalkan PKM produknya apakah bisa dihakikan seperti itu ya? Kemudian nantinya akan seperti apa gitu. Biasanya begini. Ada salah satu komponen di PKM itu biasanya karena pengurusan haki itu lama, Mas. Jadi rata-rata kalau dari mahasiswa kami itu tidak disarankan untuk diuruskan ke haki dulu. Jadi tujukan sampai ke PIMNAS. Nah, kemudian setelah di PIMNAS, nanti biasanya kalau dia lolos di PIMNAS atau paling tidak lolos di PKM, nah, nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya untuk melakukan pengajuan ke hakinya. Seperti itu. Jadi hakinya akan diurus setelah, biasanya kalau dari kami itu kalau sudah lulus PKM itu baru dilulus di hakinya. Diurus di hakinya, dihakikan seperti itu. Dan itu pun hakinya masih paten sederhana, bukan sampai apa namanya paten yang dikomersialkan, bukan seperti itu. Kenapa? Karena ini biasanya kalau di PKM itu masih dalam bentuk prototype. Jadi belum bisa diproduksi secara massal. Mass production-nya belum bisa masuk ke sana. Nah, sedangkan untuk yang setahu saya untuk di penilaian tidak ada penilaian tentang misalkan kalau sudah dihakikan seperti apa. Nah, itu agak sedikit saya belum pernah menemukan hal-hal seperti itu, Mas. Ya, seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Eri. Mungkin Nur Habib ada tanggapan? Sudah jelas ya. Mengenai haki memang penting ya. Sekarang ini juga nanti mempengaruhi penilaian ini ya. Akreditasi prodi itu juga. Saya lihat komponen gudangnya itu salah satunya ada tentang haki. Itu saya ini juga jadi pemaju untuk saya belum pernah mengurus haki ini ya. Jadi produk PKM bisa macam-macam ya, bahkan kita bisa punya paten juga nanti kalau memang itu produknya berupa teknologi atau produk yang dipakai itu. Terima kasih. Tadi diskusinya menarik sekali. Mungkin ini ada tanggapan atau pertanyaan lain dari peserta. Nah ya, dari saudara Niblas ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, PKM apa saja yang bisa meloloskan skripsi? Oh ya, ini akan saya jawab dulu ya, ini karena saya juga sempat ikut mengikuti diskusi mengenai rekognisi PKM. PKM apa saja bisa ya, tapi kemarin kalau tidak salah yang direkognisi sebagai pengganti skripsi itu yang lolos ke PIMNAS kalau nggak salah. Tapi PIMNAS itu harus dapat juara atau tidak itu saya agak lupa. Mungkin kalau di Bapak Ibu dosen yang punya membaca peraturannya bisa membantu menambahkan. Ya Pak Ardi. Ya. Ya, mungkin menjawab ini ya. Tadi terkait PKM seperti apa yang bisa merekognisi disetarakan sebagai skripsi itu ya benar. Kalau bisa masuk ke PIMNAS tidak harus menang sebenarnya, tapi dari hasil itu bisa menghasilkan paper yang terindeks. Jadi jumlah paper yang dihasilkan itu setara dengan jumlah tugas akhir yang bisa disetarakan. Artinya kalau anggotanya 3, kemudian papernya hanya 2, nah itu yang 2 itu yang bisa disetarakan sebagai tugas akhir. Gitu Pak. Pak Ardi. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini kesempatan teman-teman ya, kalau misalnya pengen lulus tanpa skripsi, itu tadi salah satu caranya melalui kegiatan PKM.
Tapi PKM-nya harus ini ya, ditulis juga untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang terindeks. Seperti itu. Mungkin dari ini ya, saya bertanya ke Pak Eri, mungkin sudah ada yang mengajukan rekognisi ini Pak di Polisi, apakah ada yang PKM-nya bisa menggantikan skripsi, apakah sudah? Ada Pak, ada Pak. Kemarin, tapi kebetulan bukan dari jurusan kami Pak, bukan dari jurusan IT. Jadi kemarin ada yang dari jurusan peternakan itu sudah tergantikan dengan rekognisi. Kalau di IT kemarin itu di kontes robot Pak. Kebetulan di kontes robot juara 1 nasional. Jadi secara auto yang bersangkutan berhak untuk mengajukan menggantikan sidang skripsi dengan hasil lomba tadi. Jadi kalau di kami bukan cuma dari PKM sih Pak sebenarnya. Jadi ada beberapa hal di Mapres bisa, kemudian dari kontes robot Indonesia juga diperbolehkan. Jadi yang levelnya itu sudah nasional seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Eri. Memang kalau Politeknik Negeri Jember itu sering ikut ini ya, kontes robot ini. Dan salah satu pembinanya ini Pak Eri ini. Pak Eri juga pernah jadi peserta ya, salah dulu zaman. Pernah Pak. Dulu zaman mahasiswa ikut KRI Pak. Kemudian kebetulan kemarin juga dimintain tolong untuk jadi pembina di robot. Jadi ikut tim hore lah Pak kalau saya boleh bilang. Ikut tim hore di robotika juga seperti itu. Tapi tim hore pun ini ya apa itu istilahnya, pengalamannya ini banyak sekali dari PKM, kemudian di kontes robot gitu. Portofolionya banyak. Ikut semua Pak saya Pak. Ikut semua saya. Portofolionya banyak ini kalau Pak Eri. Oke, dari peserta yang lain mungkin ada tambahan lagi, ada tanggapan, pertanyaan. Jika tidak ada, oke, coba saya lihat tadi, kalau tidak kita mungkin bisa ke... Halo Mas Ardi. Ya, Pak. Saya yang tambahkan tadi kaitan dengan rekognisi tadi, mungkin coba saya share. Jadi mungkin biar mahasiswa tahu juga. Oh iya Pak. Ya, terlihat ya ini. Ini dalam proses. Ya. Sudah Pak. Ya. Jadi kaitan dengan PKM itu di UNS itu juga ada rekognisinya seperti ini. Jadi misalkan program kreativitas mahasiswa penelitian yang PKMP, nanti ketika dia lolos PIMNAS, maka dia akan direkognisi menjadi skripsi atau tugas akhir dengan nilainya langsung A tanpa ujian. Sedangkan kalau PKM-nya yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan pengujian. Jadi tinggal ujian saja dengan menggunakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada proses PKMP ini tadi. Terus kemudian program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat juga demikian. Jadi ini rekognisi sebagai pengganti skripsi atau tugas akhir, tapi sesuai dengan bidang ilmu prodi informatika. Jadi syaratnya ya harus sesuai. Jadi kita mungkin apply dari bidang informatika untuk menyelesaikan sebuah kasus tertentu, seperti itu. Jadi bisa sampai lolos PIMNAS ataupun hanya lolos PKM-nya didanai oleh Dikti pun sudah bisa. Yang membedakan hanya dilakukan dengan pengujian TA. Nah, ini juga sama yang PKMKC, ya sama. PKMK juga sama. Intinya adalah kasusnya harus yang terkait dengan prodi informatika. Nah, itu tambahan dari saya. Oke Pak. Jadi walaupun misalnya PKM-nya kewirausahaan itu tetap bisa, tapi di materinya ada informatikanya. Iya. Ya, misalkan kewirausahaan, misalkan kita membuat sebuah startup, kan bisa saja di situ. Oke, menggunakan teknologi informasi. Oke, gitu. Sehingga nanti mahasiswa itu bisa memanfaatkan itu sekaligus, jadi dapat
kedua tuh kalau dari situ ya kita dapat pengalaman, masih dapat pengalaman. Yang kedua langsung bisa menyelesaikan salah satu mata kuliah atau tugas akhir atau skripsinya tadi, sehingga kan bisa menghemat waktu di situ. Oh iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Ya. Jadi apapun jenis PKM-nya itu bisa ya, tidak menutup kemungkinan tidak terbatas di satu PKM saja. Ya mungkin ini juga mungkin apa ya istilahnya PR selanjutnya ya Pak, ini saya sampaikan kepada Prodi bagaimana nanti kita memfollow up kegiatan hari ini. Iya. Jadi supaya ya yang tadi ya diharapkan mahasiswa misalnya ikut PKM bisa lolos PIMNAS gitu, nanti otomatis termasuk apa tadi bisa direkognisi gitu, untuk meringankan mata kuliahnya. Ya, makasih. Ada tambahan lagi mungkin Dari saya cukup. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan ya agenda berikutnya, yaitu setelah tanya jawab nanti kita ke penutupan ya. Oke, ini tadi kalau bisa saya rangkum ya dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Jadi PKM itu tadi ada berbagai macam bidang dan kategori, mulai dari yang sifatnya gagasan ya, tadi ada artikel ilmiah, kemudian gagasan tertulis, kemudian ada yang 5 bidang yang lebih spesifik ya, salah satunya ada kewirausahaan, teknologi, karya cipta dan sebagainya. Jadi ini mewadahi istilahnya kreativitas mahasiswa memang. Jadi tidak terbatas mahasiswa yang sudah punya ide yang gamblang itu ya, bisa sudah jelas mau diwujudkan seperti apa, tidak menutup kemungkinan yang idenya masih ngawang-ngawang itu juga bisa ikut ya di gagasan yang tadi, yang PKM yang gagasan tertulis atau artikel ilmiah. Kemudian dari situ manfaatnya banyak sekali, mulai dari ini ya, yang sifatnya individu termasuk tadi pengalaman, kemudian relasi mungkin ya, termasuk bisa juga untuk membantu ini ya di perkuliahan. Kalau kita bisa lolos PIMNAS nanti bisa direkognisi, tidak perlu mengikuti sidang skripsi ya, itu kalau kita bisa maksimal ya, di PKM atau PIMNAS-nya tadi gitu. Terus masukan juga nanti ya untuk prodi, memang ini kalau kita tujuannya tinggi memang harus istilahnya harus tenanan gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Jadi ada dari pembinaan dari prodi seperti apa, kemudian kita bersama-sama dengan mahasiswa nanti lari bareng gitu kalau tadi istilahnya dari Pak Eri. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk update informasi tadi ada di Simbol Mawa. Kemudian oh ya nanti saya minta materinya ya Pak Eri, nanti mau tolong di-share ke saya, nanti saya bagikan ke teman-teman. Iya, monggo Pak. Iya, untuk sesi ini sudah saya rekam, nanti rekamannya juga akan saya share ke teman-teman peserta mau dilihat lagi. Demikian, kalau tidak ada masukan lagi, ya bisa saya cukupkan ya untuk sesi tanya jawab bersama dengan pemateri. Ya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pak Eri Setiawan Julev dari Politeknik Negeri Jember ya. Ini sayangnya sekarang lagi COVID ya, kalau tidak itu enak ya main-main ke Jember itu. Di Jember itu memang jauh sih, tapi di sana perjalanannya ke sana banyak ini ya, tempat yang bagus ya. Terus terima kasih juga kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa. Semoga dengan kegiatan hari ini apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, kita mendapatkan ini ya wawasan baru, kemudian terbuka pandangan kita ternyata di perkuliahan ya tidak hanya sekedar kita mengerjakan tugas atau apa, ada juga hal yang lain yang bisa kita ikuti untuk ini ya berprestasi, kemudian pada satu
manfaatnya tadi juga untuk bisa menggantikan skripsi bahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya, mungkin ada sesi webinar yang lain mungkin ya, sama dengan pembicara yang lain. Demikian, mari kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Pak Eri. Nggih, matur nuwun Bu Umi. Salam buat Pak Adi. Oh, nggih, siap Bu Umi. Ini beliau ada di belakang saya. Oh gitu. Nggih, ada di 3 bilik dari saya nih kebetulan Bu Umi. Oh, jadi salam buat Pak Adi. Nggih, Kan nggih, jenengan betul. mahasiswanya Bu Vika apa? Oh, nggih, saya dulu mahasiswanya Bu Vika, Bu, 2010 saya. Itu mahasiswa saya. Oh, oke. Nggih, atur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Saya akhiri untuk kesempatan webinar pada pagi atau siang hari ini. Nggih, matur nuwun Pak Ardi, matur nuwun sedaya. Terima Terima kasih. kasih Pak Ari. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ardi, matur nuwun sedaya. Mohon izin live. Ya.